Desember 2020 di jam ke-7 sampai ke-10. Materinya logaritma. Tujuan pembelajaran kali ini itu diharapkan peserta didik dapat menerapkan konsep logaritma dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Kompetensi dasar dari logaritma yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Jadi masih satu KD dengan yang kemarin, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, apa sih logaritma itu? Logaritma itu adalah inverse. Inverse itu kebalikan ya, dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan di mana bilangan pokoknya itu dan hasilnya diketahui. Biasanya ditulis dengan logaritma. Jadi disingkat logaritma biar lebih pendek, jadi log saja. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. A log B sama dengan X. Ini kan tadi inverse dari perpangkatan. Jadi kalau kita tulis ke bentuk pangkat, jadi A pangkat X sama dengan B. Jadi hasil dari logaritma itu merupakan pangkat dari bilangan berpangkat. Keterangan A itu adalah bilangan pokok. Bilangan pokok ini ya. A-nya itu harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. B itu merupakan numerus. Numerus itu B-nya harus lebih dari 0. X itu merupakan hasil logaritma yang mana dalam bilangan bentuk pangkat itu X merupakan pangkatnya. Nah, contoh. Yang pertama, nyatakan tiap bentuk eksponen di bawah ini dengan memakai notasi logaritma. Jadi dari bentuk eksponen atau pangkat kita rubah menjadi bentuk logaritma. Ini 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jika dirubah menjadi bentuk logaritma itu menjadi 5 log 25 sama dengan 2. Yang kedua, contohnya, nyatakan tiap bentuk logaritma di bawah ini dengan memakai notasi eksponen. Ini dirubah dari logaritma dirubah menjadi eksponen atau pangkat. Soalnya 5 log 625 sama dengan 4. Nah, bentuk logaritmanya adalah 5 log 625 sama dengan 4 dirubah ke bentuk pangkat. Jadi 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Yang ketiga, tentukan nilai X jika 7 log 49 sama dengan X. Nah, tadi nilai dari suatu logaritma itu adalah pangkatnya. Jadi 7 pangkat berapa biar jadi 49. Jadi 7 pangkat 2 itu adalah 49. Jadi X-nya ketemu 7. Nah, sampai situ semoga bisa ya. Dari mengubah logaritma menjadi pangkat, pangkat menjadi logaritma, dan menentukan nilai dari logaritma. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama itu adalah A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi jika numerusnya berpangkat itu, pangkatnya bisa menjadi berapa kalinya A log B. Buktinya, misalkan A log B itu kita misalkan sebagai M, maka A log B sama dengan M kita rubah ke bentuk pangkat. B sama dengan A pangkat M. Kemudian kedua ruasnya kita pangkatkan lagi dengan N. Jadi B pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Kita misalkan lagi A log B pangkat N sama dengan M kali N. Karena M sama dengan A log B, maka A log B pangkat N sama dengan A log B dikali N. Jadi
terbukti bahwa A log B pangkat N itu bentuk lainnya adalah N dikali A log B. Jadi pangkat dari nomor rumusnya itu jadi berapa kali bilangan logaritma itu. Contohnya misalkan 2 log 5 pangkat 3. Berapa nilai 2 log 5 pangkat 3? Ini ya jawabannya 2 log 5 pangkat 3. 3-nya ini menjadi berapa kalinya? Jadi ditarik ke depan ini. 3 dikali 2 log 5. Nah itu. Jadi sama nilainya. Contoh yang kedua, 3 log 1/3. 1/3 kalau kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat jadi pangkat negatif. Jadi 3 log 3 pangkat min 1. Nah, min 1-nya ini kita tarik ke depan. Jadi min 1 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu adalah 1. Jadi min 1 dikali 1 itu min 1. Nah, ini contoh selanjutnya adalah log 100. 100 itu kalau kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 2. Maka pangkat 2-nya ini kita tarik ke depan sesuai sifat yang tadi. Sifat yang pertama 2 dikali log 10. Nah ini perlu dicatat ya. Logaritma jika tidak ditulis bilangan pokoknya artinya bilangan pokoknya itu 10. Jadi ini 2 dikali 10 log 10. 10 log 10 itu adalah 1. Jadi sama dengan 2 dikali 1 itu adalah 2. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya. 3 contoh dari sifat yang pertama. Selanjutnya sifat logaritma yang kedua. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, jadi jika ada perkalian logaritma bisa dijabarkan menjadi penjumlahan, tapi bilangan pokoknya sama. Buktinya misalkan A log B sama dengan X dan A log C sama dengan Y, maka B sama dengan A pangkat X. Jadi A log B sama dengan X itu dirubah ke bentuk pangkat jadi B sama dengan A pangkat X. A log C sama dengan Y dirubah menjadi C sama dengan A pangkat Y. Nah sekarang kita sama dengan kan tadi B dikali C ya, kita kalikan. B nya itu A pangkat X, tulis lagi A pangkat X. C nya itu A pangkat Y, tulis lagi. Berarti B kali C itu A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Nah ini bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang dikalikan kemudian bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi A pangkat X ditambah Y. Jadi A log B kali C itu sama dengan X ditambah Y. X nya tadi sudah ya, A log B sudah dimisalkan, terus Y nya itu A log C. Jadi A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Terbukti sama ya. Ingat-ingat, jadi kalau ada perkalian logaritma bisa dijabarkan menjadi penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama. Cari contohnya. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah bilangan pokoknya sama-sama 2. Numerusnya yang 1 4, yang 1 8. Dijumlah ya, berarti sama dengan perkalian ini. 2 log 4 kali 8. 4 kali 8 64. 2 log 64. 2 pangkat berapa biar jadi 64? 6. Jadi jawabannya adalah 6.
Contoh yang kedua, log 5 ditambah log 2. Ingat yang tadi, logaritma jika tidak ditulis bilangan pokoknya, itu artinya bilangan pokoknya 10. Jadi, karena penjumlahan kan sama ini ya. Ini berarti 10 log 5, yang ini 10 log 2. Berarti log 5 kali 2, log 10. Log 10 berarti sama dengan 1. Contoh yang ketiga, 3 log 81 ditambah 3 log 1 per 27. Penjumlahan lagi ya, bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Penjumlahan logaritma yang bilangan pokoknya sama bisa digabung tadi sifatnya, jadi perkalian, numerusnya dikali. 3 log 81 dikali 1 per 27. 81 dikali 1 per 27 itu di 3 log 3. Berapa nilai dari 3 log 3? 3 log 3 itu sama dengan 1. Lanjutkan sifat logaritma yang ketiga. Kalau tadi ada perkalian, yang ini pembagian sifat yang ketiganya. A log B per C ini maksudnya ya, sama dengan A log B dikurangi A log C. Jadi kalau ada pembagian logaritma bisa dijabarkan menjadi pengurangan, yang mana bilangan pokoknya sama dan numerusnya tinggal dikurangi saja. Buktinya ini pemisalan, jika A log B itu X dan A log C itu Y, maka B sama dengan A pangkat X dan C sama dengan A pangkat Y. Lalu B dibagi C itu sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y. Nah, ini sifat bilangan berpangkat lagi. Bilangan berpangkat yang dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Yang dibagi maksudnya tadi. Jadi A log B per C sama dengan X dikurangi Y. Jadi A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Ingat itu, sifat yang ketiga. Pembagian bisa dijabarkan menjadi pengurangan. Kita lihatnya dari sifat ketiga. Yang pertama, 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Nah, ini sama-sama bilangan pokoknya 2. Kemudian dikurangi, oh berarti numerusnya dibagi. 2 log 16 bagi 4. 16 bagi 4 itu 4, berarti 2 log 4 itu adalah 2. Contoh yang kedua, log 100 dikurangi log 10. Nah, sama-sama bilangan pokoknya 10, kemudian dikurangi, oh berarti numerusnya tinggal dibagi saja. Log 100 dibagi 10, hasilnya log 10 sama dengan 1. Paham ya? Contoh yang ketiga, 3 log 9 dikurangi 3 log 1 per 3. Sama-sama bilangan pokoknya 3, kemudian dikurangi. Jadi numerusnya tinggal dibagi. 3 log 9 dibagi 1 per 3. 3 log 27. Berapa nilai dari 3 log 27? 3 ya. Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Bagaimana, paham? Semoga bisa pahami sampai dengan sifat ketiga yang tadi. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat logaritma yang keempat. Nih, sifat yang keempat, A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Nah, ini logaritma, sebuah logaritma itu bisa dijabarkan menjadi 2 ya. C log numerusnya dibagi C log bilangan pokok logaritmanya. C-nya itu konstanta, jadi nanti sesuai dengan kebutuhan saja. Ini buktinya, misalkan ada A log B itu kita misalkan sebagai M, maka dirubah ke bentuk pangkat menjadi B sama dengan A pangkat M. Nah, B itu kan tadi adalah C log B
sama dengan C log A pangkat M. Kita beri C log sama C log. Nah, C log B sama dengan, lah M ini kan sesuai dengan sifat yang pertama tadi. Kalau ada numerus yang berpangkat, pangkatnya ditarik ke depan. Jadi berapa kalinya pangkat itu, logaritma itu. Jadi ketemulah M-nya dibawa ke ruas kiri. Jadi M sama dengan C log B per C log A. Nah, terbuktikan ya bahwa A log B itu sama dengan C log B per C log A. Kita lihat contoh 2 pangkat 2. 3-nya tarik ke depan, jadi 3 log 5 per 2 log 2. 3 per 2 ini kita pisah ya, jadi log 5 per log 2. Nah, ini kita kembalikan lagi ke sifat yang tadi, 2 log 5. Jadinya 2 log 5 itu X, jadi 3 per 2X. Sifat yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu sifat kelima, perkalian ini. Jika ada A log B dikalikan dengan B log C, ini menjadi A log C. B-nya itu hilang ya. Buktinya adalah seperti ini. A log B ini masih berkaitan dengan sifat yang keempat. Dijabarkan tadi A log B itu jadi log B per log A, terus dikalikan dengan B log C jadi log C per log B. Nah, ini B sama B dicoret lah, jadinya log C per log A. Maka jika ada perkalian A log B dikali B log C, ketemunya A log C. Terbukti ya. Nah, ini digabungkan dengan sifat yang keempat tadi. Kita lihat ya, dari sifat yang kelima. Ini tentukan nilai dari 3 log 6 dikali 6 log 81. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sesuai dengan sifat yang kelima, jika ada A log B dikali B log C itu ketemu A log C. Jadi 66 hilang, langsung kita lihat pilihan pokok di depan, tulis lagi 3, numerus yang paling belakang, 81, jadi 3 log 81. Berapa nilai dari 3 log 81? 3 pangkat berapa biar jadi 81? Pangkat 4, berarti nilainya jadinya adalah 4. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa terus semangat, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.